warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Suharma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan awal pada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi pada coaching kita kali ini, coach dan coaching, saya akan mengamati ini sesuai dengan rubrik penilaian, apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Tidak lupa penyesuaian prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi inti coaching, bagaimana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang dari ketiga kompetensi coaching tersebut, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Adapun ketercapaian yang ingin saya harapkan adalah bagaimana agar coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya yang dia hadapi, dan bagaimana dia membuat rencana ke depannya yang dilakukan. Oke, kalau begitu demikian kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu Suharma melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachingnya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama juga Ibu. Selamat bekerja Ibu. Iya, Bu. Oke, Ibu Darna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Darna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah baik. Oke Bu Darna, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan awal pada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Jadi pada coaching kita kali ini, coach dan coachee saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Tidak lupa pula penyesuaian prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu Darna kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu kompetensi ini di mana coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, dari ketiga kompetensi inti coaching, bagian mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu kompetensi coaching, yang lebih spesifik adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu
inginkan pada coaching kali ini? Ketercapaian yang saya inginkan adalah agar coach bisa mendapatkan solusi atau permasalahannya yang dihadapi oleh coach, dan bagaimana dia membuat rencana ke depan apa yang dia lakukan. Oke Bu Darna, kalau begitu demikian kegiatan observasi kita kali ini. Silakan Ibu lakukan kegiatan coaching bersama dengan coach. Saya untuk hari ini kegiatan observasi kita selesaikan pada hari ini. Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu Darna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Darna. Apa kabar hari ini Ibu Neni? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu Darna? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, segar, masih seperti dulu, tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, begini, apakah Ibu ada waktu sebentar? Kebetulan ada yang ingin saya diskusikan atau ingin sharing dengan Ibu. Apakah saya tidak mengganggu Ibu? Tidak Bu, insya Allah ada waktu untuk Ibu. Ada apa Ibu? Begini Ibu, saya ini ingin mendiskusikan tentang permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas Ibu. Begini, sudah beberapa bulan ini semester 1 saya mengalami sedikit masalah di dalam kelas, yaitu ada peserta didik saya bagaimana ya, kurang konsentrasi atau tidak fokus dan selalu mengalihkan perhatian saya Ibu. Bukan saya saja Ibu, saya perhatikan kepada teman-temannya juga. Kalau misalnya temannya sementara belajar, dia sering, atau peserta didik ini Bu, sering mengganggu temannya. Jadi kadang temannya merasa terganggu Ibu, seperti itu. Jadi Ibu Darna sedang menghadapi sebuah permasalahan di kelas, seperti itu. Iya Ibu. Yang salah satunya murid Ibu sering mengganggu temannya sehingga konsentrasi kegiatan teman-temannya dalam proses pembelajaran sering terganggu. Begitu ya Bu Darna? Iya Ibu. Nah, jadi untuk kali ini Bu Darna apa kira-kira yang bisa Ibu Darna dapatkan ketika percakapan ini selesai sebentar, atau apa tujuan Ibu Darna dalam percakapan ini? Begini Ibu Neni, adapun maksud dan tujuan saya meminta waktu Ibu Neni sebentar, yaitu saya ingin permasalahan yang saya hadapi ada solusinya gitu. Semacam bagaimana langkah-langkah saya atau metode-metode saya atau strategi saya supaya peserta didik ini bisa lebih memperhatikan kalau saya mengajar, kemudian tidak mengganggu teman-temannya Ibu yang sedang mengajar. Mungkin seperti itu yang saya harapkan di diskusi kita ini. Oh, jadi Ibu Darna mengharapkan adanya solusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan salah satu perilaku peserta didik Ibu ya. Iya Ibu. Terus kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu perilaku anak yang baik itu seperti apa yang Ibu harapkan? Begini Ibu, salah satu yang saya harapkan dari peserta didik saya ini, mungkin peserta didik ini lebih disiplin, artinya mungkin agak memperhatikan pelajaran pada saat saya mengajar, kemudian
tidak mengganggu teman-temannya yang sementara belajar. Artinya peserta didik ini punya rasa empati lah kepada teman-temannya. Kemudian tidak merugikan temannya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu Darna tentang perilaku seorang murid yang Ibu Darna alami saat ini, kalau di skala antara 1 sampai dengan 10, kira-kira peserta didik ini atau murid ini berada pada posisi keberapa, Ibu Darna? Kalau kita skalakan, Ibu, antara 1 sampai 10, mungkin saya berpikirnya seperti ini. Dari rentang skala itu mungkin saya posisikan di skala angka 7. Angka 7, Ibu. Jadi anak ini perilakunya berada pada skala angka 7. Nah, Iya, yang Ibu, iya. menjadi pertanyaan saya lagi, Ibu Darna, kira-kira pernah tidak ada usaha yang Ibu lakukan untuk merubah perilaku murid ini? Ada, Ibu. Saya berpikirnya seperti ini. Mungkin peserta didik ini kurang fokus atau suka mengganggu teman-temannya pada saat pembelajaran, karena mungkin pada saat saya menyampaikan pembelajaran, mungkin dia merasa tidak senang, Ibu. Mungkin disebabkan karena saya mungkin yang masih monoton kalau mengajar. Kemudian metode yang saya gunakan masih metode ceramah. Jadi saya berpikirnya seperti ini, kemungkinan saya akan mengubah sebuah strategi atau metode bagaimana anak ini supaya lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Seperti saya akan menggunakan LCD dalam bentuk PowerPoint, atau selain itu dalam bentuk Canva, dan menayangkan video-video pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak ini mungkin bisa mengikuti pelajaran saya. Jadi upaya ataukah usaha yang dilakukan Ibu Darna salah satunya adalah dengan menggunakan media atau metode pembelajaran ya. Iya. Nah, kemudian yang saya